Ya terus Bener kan? Ya, jadi sebenarnya kayak gini, sambung kata ya. Jadi kayak misal contohnya, contoh dulu nih dari saya. Contohnya, kamu cantik loh. Nah, kamu nanti lanjut itu kata lo. oh Tapi kata lo belum. kalimat Ya, kalimat. sambung kata Sambung kata. Sambung kata. Kita punya kalimat. kan nyambungnya cuma kata Oh, lo ya. bisa kata lainnya apa jadi kalimat Paham kan? Ya, paham ya. Kita mulai dari saya dulu ya. Ya. Hari ini kau makan apa? Apa? Apa ya yang akan aku bikin hari ini? ini kata biru Biru itu warna kesukaan saya. saya orangnya rajin Rajin. Rajin itu warna kaya. Oh, kaya itu cita-cita saya. Masya Allah. Saya itu cantik. Teman-teman kelihatannya udah ceria ya kalian. Kalian bisa nanti fokus dengan kasus apa yang kita bahas. Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Saya mau bertanya, sebelumnya teman-teman udah pernah melakukan apa tuh bimbingan kelompok ini belum? Jadi teman-teman di sini belum ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok ini ya? Sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok supaya teman-teman juga lebih memahami jadi bimbingan kelompok itu merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu melalui suasana kelompok di mana ada pimpinan kelompok yaitu konselor atau guru BK yang disebut dengan pimpinan kelompok yaitu saya serta adanya anggota kelompok yaitu teman-teman untuk membahas topik-topik di luar anggota kelompok. Bisa dari saya yang disebut dengan tugas, bisa dari usulan teman-teman yang disebut dengan topik bebas untuk bertujuan anggota kelompok belajar menyampaikan ide-ide atau gagasan berpendapat tentang pemikiran-pemikiran teman-teman. Nah, dan bersukarela berbagi pengalaman pribadi teman-teman dalam pencegahan munculnya masalah dan meningkatkan kepribadian teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman udah saling kenal belum nih? Belum. Saya juga belum kenal teman-teman ya. Nah, kita kenalan terlebih dahulu, tapi kenalannya dengan games ya. Jadi pertama itu sebutkan nama teman-teman, terus sama nama idola teman-teman. Ya. Saya mulai dari saya. Saya Ujaima, idola saya Azhar. Ujaima idolanya Azhar, Kita Putri Lestari idolanya Rila Devasta. Ujaima idolanya Abizar, Diva idolanya Ridwan Mustina, Syahla idolanya Nadine Hamizah. Puja Abizar kita dengan konseler Syahla Nadine Hamizah. Puja idolanya Khadijah, kita idolanya Violin, Sahla idolanya Nadine Hamizah, Hasna idolanya NCT, Melly idolanya
Puja Abizar, Rita Prilly, Sheila Nadine, Hasna Siti, Meli Febi, Dwipa Insumen. Puja Abizar, Rita Prilly, Sheila Nadine, Hasna Siti, Meli Putri, Meli Putri, terus Bima Kim Suku, Bagian apa sih? Kenapa sih? Bima Kim Sumen. Terus saya Dwipa Nagita. Sekarang giliran saya Dita Prilly, Sahla Nadine, Hasna Siti, Mary Febi Putri, Dipa Instrumen, ini Dwipa Nagita Sabina. Nah, teman-teman udah pada kenal semuanya, jadi kalian kalau ketemu di jalan jangan sungkan-sungkan nyapa ya, ya bisa ke siapa aja. Tadi kita udah perkenalan kan, selanjutnya saya mau menentukan untuk topiknya nih. Kan tadi saya udah menjelaskan topik itu ada dua, topik bebas atau topik tugas. Bagaimana teman-teman untuk topik ini, mau topik tugas apa mau topik bebas? Tugas. Baik, jadi sepakatan kita ngambilnya topik tugas. Topik tugas itu dari saya. Nah, saya minta kita kegiatan bimbingan kelompok ini akan membahas tentang kekerasan pada perempuan. Ya. Sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu kekerasan pada perempuan. Nah, kekerasan pada perempuan itu adalah sebuah perilaku kepada perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual maupun psikisnya. Dalam kayak seperti ancaman, pelecehan, KDRT, pukulan, gitu. Terus kayak apa tuh? Pemaksaan gitu. Pemaksaan kayak kamu tuh harus berbuat seperti ini gitu loh. Nah, dari teman-teman kalau semisalnya ada orang kita lihat lah ataupun kita alami nih, kita kan sebagai perempuan ya, seharusnya perempuan itu kan disayang, ya harus dihargai, dihormati. Perempuan itu istimewa gitu kan. Bahkan dalam pandangan Islam aja sudah jelas gitu, seorang perempuan itu Allah akan angkat derajatnya gitu. Nah, surga aja ada di telapak kaki ibu gitu. Ibu itu kan perempuan ya. Ya kenapa banyaknya perempuan ini disakiti gitu. Ya, jadi saya ingin mengetahui pandangan teman-teman tentang adanya kekerasan pada wanita ini. Gitu. Ya, boleh dari siapa? Menurut saya, biasanya yang melakukan kekerasan pada perempuan itu kebanyakannya laki ya. Mungkin karena perempuan itu terkenalnya lemah dan
yang dia mau atau melakukan kekerasan kepada perempuan, karena perempuan itu pasti bakal nurut aja gitu, karena perempuan kan lemah. Ya. Jadi kayak beranggapan perempuan itu lemah, perempuan ya bisa dipikir gitu. Ya. Teman-teman yang lain gimana? Saya mau nyobain satu ya boleh. Jadi teman saya itu jadi teman saya itu ada teman saya cewek ya, dia itu mengalami kekerasan juga ya pokoknya. Jadi itu kan sudah termasuk ke relasi juga. Jadi misalnya masih sebenarnya Itu masih pacaran. sebenarnya saya juga kayak sadar nih kalau emang situasinya itu memang masih pacaran ya, karena saya itu sadar ya itu mungkin ya Ada lagi? Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapat teman-teman tentang mengenai kasus ini. Nah, teman-teman ada nggak sih kayak berita gitu, entah itu dari televisi ataupun dari media sosial, majalah-majalah gitu, mengenai kasus, mengenai kekerasan pada wanita ini gitu. Ya, boleh. Kekerasan itu bentuknya fisik atau Nah, ya tadi kan udah dijelaskan kan ya. Jadi gini, kekerasan itu bisa berupa dari fisiknya, dari psikisnya, dari itunya seksualnya gitu. Ya udah. maksud Lesti Lesti, oh iya, Lesti, ya KDRT kan. Iya, dan apa sih artis itu kan ya? Kenapa artis itu banyak yang melakukan perilaku KDRT terhadap istrinya gitu kan? Padahal kalau dibilang mah dia itu punya relasi banyak, pendidikan juga cukup, tapi mereka kenapa melakukan tindakan itu? Apalagi yang tindakannya bawah gitu, yang nggak ada ilmunya lah, nggak ada pendidikannya gitu. Itu mungkin kayak dibilang ya udah sih mungkin ke sekolah, tapi ini mah orang atas, maksudnya orang berpendidikan gitu. Itu sangat dikecewakan sih ya. Saya kan ada lagi nggak? Ya boleh. Banyak kasus ini Oh iya, boleh. perempuan kan pasti ada jadi kelanjutannya banyak juga yang bullying berkosa sampai nggak pulang ke Indonesia. Nggak dibolehin gitu ya. Ya, nggak bisa. Terus ada lagi nggak? Ini apa? Oke. Makasih teman-teman udah memberikan sebuah kasus ya. Kasus KDRT, kasus kekerasan ataupun pelecehan pada TKW, dan itu juga maksudnya ya perempuan gitu ya. Nah, untuk faktornya nih, kenapa perempuan itu bisa mendapatkan perlakuan seperti itu? Terutama sama laki-laki ya. Zaman sekarang tuh laki-laki tuh tidak mempunyai norma-norma gitu, apalagi norma agama gitu. Zaman sekarang laki-laki tuh minim lah gitu. Jadi faktornya itu apa gitu? Dari teman-teman oke?
Kalau menurut saya ya, kalau dari dia udah memang sifatnya kayak gitu. Kan nggak semua laki-laki temperamen ya. Dan juga ada beberapa apa ya, beberapa kejadian yang membuat laki-laki itu jadi main panah, atau dari mungkin dari komunikasi yang tidak baik juga. Kan kayak memang apa ya, kalau pertama cewek juga nggak jelas ya, karena apa sih, maunya apa itu nggak terdeteksi gitu. Jangankan orang lain tahu maunya apa, diri kita sendiri aja nggak tahu apa gitu. Jadi emang orang komunikasi sama tukar pikiran itu antara suami dan istri atau pasangan pacar. Tidak saling terbuka pikiran. Kita lagi percaya kan kalau lama-lama kalau itu ya ini kayaknya udah tapi kalau dia emang penuh kayak emang salah apa ya dia Dari yang lain? Kalau saya kan tadi memakan kasus kayak kalau yang bisa bikin apa sih perempuan dilakukan di perilaku seperti itu, kadang ada lelaki yang merasa mungkin karena saya asuransi, jadi mungkin dia merasa tersayangi faktor ekonominya, jadi lebih tinggi cewek daripada cowoknya. Dia merasa malu, mungkin di dalamnya ribut gitu. Bisa disimpulkan faktor ekonomi. Ada lagi? Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas pemberian faktor-faktor tersebut ya. Nah, faktor-faktor tersebut itu bisa kita cerna gitu ya, bisa kita pikirkan, oh iya ya, ternyata gini. Nah, terus selanjutnya apa sih dampak bagi si perempuan itu kalau apa ya, mengalami perilaku itu gitu. Gimana? Ya, perempuan itu bisa jadi trauma. Dia kena psikis maupun mentalnya karena mengalami psikis sama fisiknya karena mengalami kekerasan dari kalau emang itu si suami ini ngelakuin mungkin ada karena mungkin mungkin bisa jadi bapak ketika dewasa juga bakal ngelakuin itu kayak sebuah contoh. Ya. Iya boleh. Mungkin bisa aja nanti kayak buat kalau misalnya masih dalam tahap pacaran di ada pola kayak gitu kayak masih atau takut dia kalau perempuan dan dia kali itu berpikiran kayak malah sama aja bakal juga kayak Dia lagi enggak, jadi penting kan cowok itu beda. Saya mau teman-teman untuk
dan menyampaikan ide-idenya mengenai solusi masalah kekerasan dan lain-lain. Ya boleh. Mungkin kalau kejadian mungkin lebih ke kayak apa ya? Dari cewek ini kayaknya harus punya ini deh, bisa jadi. Jadi si cowok, ya. Jadi si cowok ini kayak bakalan ngerasa kayak gak berani mukul gitu. Jadi kalau boleh yang gak berani mukul, itu bisa dibales. Saya tidak boleh. Saya solusi saya ya dari saya sendiri untuk yang tidak atau belum memiliki pasangan gitu kan, pasti dia harus melihat dulu nih cowok tuh kayak gimana sih gitu, mengenal dulu lebih dalam apa dia, misalkan kayak kita kasih dia, misalkan kita nyebelin nih atau kita ngerti masalah dulu, dia berani nggak main tangan atau main, maksudnya berani mukul atau apa gitu, ngomong kasar kan itu udah termasuk oh ini nggak baik nih gitu, berarti tinggalin gitu kan. Ya, nah terus ditinggalin, ya mending tinggalin karena itu nggak bakal baik, karena nggak bakal baik. Jangan cari yang setara lah, kayak dari ekonomi tadi itu, kayak ya udah kan setara aja, terus juga emang harus yang setara karena emang biar nggak ada cemburuan sosial dalam gitu. Dan sih kalaupun misalkan pengen nggak setara kayak lelakinya, tapi haruslah lelakinya yang lebih tinggi gitu, kayak bahkan perguruannya, pendidikan dia, pendidikannya sama kekayaannya gitu. Kalau yang lebih tinggi perempuannya kayak tadi kasusnya gitu. Kalau pendidikan ini nggak mungkin ya maksudnya semua, tapi kebanyakan mungkin baik gitu ya. Buat dari segi hukum buat kayak perempuan itu kuat gitu loh. Tidak yang bisa memerintah karena kayaknya agak kurang gitu. Aku bikin hotline deh. Bisa kayak makanya kayak ada kayak lain lawan sudah tercapai kayak gitu. Nah itu perempuan. Kalau misalnya ada perlakuan gitu langsung harus accept gitu loh, soalnya di Indonesia tuh kayak gitu masih kurang banget. Nanti mengubah Terus pakai duit dulu. Iya sih, gak ada yang Bahkan disuruh nanti angkat. Iya, itu kayak disuruh ayo aktenya dulu mana atau apa Jadi polisi itu banyak dibanding kasusnya yang sekarang. Ada lagi? Cukup. Untuk solusi, faktor, penyebab, dampak, ada. Teman-teman sudah menyampaikan, terus sudah memaparkan juga. Nah, dari teman-teman ada yang mau nggak untuk menyimpulkan? Ya, tidak ada, sama sekali tidak. Kenapa itu? Karena biasanya nggak ada. Biasanya di Indonesia kan faktornya kebiasaan. Iya, kebiasaan. Baik teman-teman juga mungkin ada nggak buat menyimpulkan, tapi teman-teman mungkin malu ya, terus juga belum terbiasa juga kan. Jadi saya tarik kesimpulannya dari kegiatan ini untuk kasus kekerasan pada perempuan. Nah, kasus kekerasan pada perempuan ini sangat tidak dibolehkan, sama-sama tidak dibolehkan. Nah, faktor-faktornya itu bisa dari karena perempuan itu dianggap lemah ataupun hatinya cepat luluh gitu kan. Terus juga
ada lagi katanya mungkin dari perbedaan pendapat gitu antara laki-laki sama perempuan. Padahal zaman sekarang gender itu nggak usah dipikirin gitu. Perempuan sama laki-laki itu sama-sama kan. Maksudnya kayak laki-laki bisa ini, perempuan juga bisa ini gitu. Nah, selanjutnya yaitu dampaknya itu bagi perempuan dia mempunyai kayak trauma gitu, terus tidak percaya diri untuk terbuka lagi kan. Terus dampaknya itu bisa ke anaknya gitu kan, dia bisa melihat perilaku orang tuanya saat entah itu berantem atau saat ADRT gitu. Jadi si anak ini bisa kayak mencontoh gitu. Nah, itu sangat tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan. Untuk solusinya tadi yang pertama itu bisa memperketat memperkuat ya. Jadi memperkuat dalam hukuman yang ada dalam pemerintah gitu kan. Terus juga ada lagi mencari kayak sebelum menikah ataupun sebelum punya suami kita malah milih yang akan menjadi pendamping kita gitu kan ya. Terus pastinya juga teman-teman bisa nih, perempuan itu enggak harus nurut sama laki-laki ya, enggak harus menuruti apa yang maunya laki-laki. Kita juga punya hak, punya apa ya, punya cita-cita gitu. Kita harus mendapatkan itu ya. Kesimpulan tadi teman-teman bisa memahami ya apa itu kekerasan pada wanita perempuan ya. Semoga tidak terjadi lagi, tidak banyaknya lagi kekerasan pada perempuan. Selanjutnya dari teman-teman ada kesan-kesan. Kalau misalkan kalian udah punya kayak pasangan, tapi kan sekarang lebih ke yang belum serius. Kalau emang si cowok ini udah punya tanda-tanda bapak maupun bapak, saya mending gak langsung gitu. Kayak aku udah ini udah tahu gitu ya, kayak udah mulai ada tanda-tanda gitu. Langsung kita gitu. Ada yang lain? Kesannya dari kasus ini saya ya kesan ya geram. Saya sangat geram dengan kasus ini karena banyak banget gitu ya masalah pesan saya. Jangan mau jadi perempuan yang berpegang terus-terusan bergantung kepada laki-laki, karena itu bisa menyebabkan laki-laki itu seenaknya berjutaan. Jadi pada teman-teman kan bahwa kita bisa berdiri sendiri, meskipun emang di sisi lain emang kita tuh butuh tunjuk aja gitu, memperkuat pendirian kita gitu. Makanya butuh seorang laki-laki. Makanya buat kalau misal ada yang merasa dikerasin cowok gara-gara pendidikan kita terlalu tinggi sedangkan cowok kita enggak, ya ngomongin baik-baik. Kita tuh bukan saingan gitu. Kita juga pasti seindependen-independennya cewek tetap masih butuh mendapat arahan pegangan petunjuk dari seorang. Terima kasih teman-teman.
Selanjutnya kita tutup kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru dan semoga bermanfaat kegiatan ini dan bisa bertemu bimbingan kelompok selanjutnya ya. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Amin.